Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan dan terus kita sempurnakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini kita mendapatkan keberkahan dari sisinya dengan mengisi waktu, usia, dan kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita dengan mengkaji ilmu Allah melalui kitabnya yang begitu sempurna, teruji, bahkan bisa ditinjau, digali dari berbagai sisi. Al-Quranul Karim sebagaimana diketahui oleh kita semuanya, terutama pesan para ulama kepada kita, memang bukan kitab hukum, sekalipun di dalamnya banyak sekali ayat yang merupakan instruksi-instruksi hukum, dan ini yang menjadi salah satu pertimbangan tema kita pada kesempatan ini adalah mengkaji tafsir Al-Quranul Karim ya melalui analisa konstitusional. Kita ingin melihat Al-Quran sebagai dustur, sebagaimana ungkapan sebagian para ulama, Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah konstitusi kami. Konstitusi yang diingatkan oleh Al-Quran adalah konstitusi yang terkait dengan kemanusiaan. Siapapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia, selama dia adalah manusia, maka Al-Quran berlaku untuk mereka semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, terutama yang hadir di majelis ini, ada Ustaz Munawar ya, Al-Hafidh, dan juga Ustaz Fatur Al-Hafidh ya. Alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan ini, dan kita akan berbincang, mengkaji dan menggali sejumlah isyarat yang ada di dalam tafsir ini insyaallah. Pandangan dan analisa konstitusional tafsir tematik tadabburi untuk surah Al-Baqarah, perspektif pendidikan sosiologis dan politik Islam ini juga didasari tentu saja dengan metodologi tafsir ya Ustaz. Masih ingat ya kira-kira bahwa metodologi tafsir itu kan ada yang at-tafsir bid-dirayah, ada at-tafsir bir-riwayah. Tafsir bir-riwayah sebagaimana umumnya tafsir-tafsir yang kita jumpai di masyarakat, yaitu tafsir berdasarkan riwayat, sebagaimana diriwayatkan dari, terutama dari Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in ya, atau para sahabatnya, kemudian para tabi'in, sampai akhirnya ditransfer kepada kita, atau ditransfer dan transform kepada kita menjadi kajian yang sangat-sangat original, begitu genuine, begitu asli ya, tidak terjadi penyimpangan apapun, karena itu senantiasa mengacu kepada pengalaman para ulama-ulama dari guru-gurunya, mulai dari tabi'in, kemudian dari sahabat, selanjutnya tentu yang menjadi sumber utamanya adalah dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan tafsir yang kedua adalah apa yang dikenal dengan tafsir bidirayah, tafsir dengan ad-dirayah, asal kata darayadri begitu ya. Darayadri dirayatan, yang artinya kalau ada bahasa la adri, saya enggak tahu gitu. La adri. Hal tadri, atadruna, apakah kalian tahu? Hal tadri, apakah kamu tahu? Kita menjawab la nadri, kami enggak tahu, atau la adri, saya tidak tahu. Nah, oleh karena itu ad-dirayah mirip dengan isyarah, bagaimana tafsir ini dijabarkan dengan analisa dan pemikiran-pemikiran antara
apa yang menjadi isyarat yang sifatnya tekstual dan juga isyarat yang sifatnya kontekstual. Jadi tafsir bidrayah seperti halnya tafsir yang dikembangkan oleh Al-Imam Al-Mawardi umpamanya dan juga tokoh-tokoh dan imam-imam yang lainnya. Sementara tafsir diriwayat seperti tafsir Ibnu Katsir itu sangat dikenal. Walaupun setiap tafsir tentu memiliki kaitan dan tidak bisa dipisahkan walaupun hanya yang dominan biasanya itu biasanya yang lebih dominan dari tafsir itu sisi apanya. Bahwa tafsir riwayah tidak bisa lepas dari tafsir bidrayah di mana pemahaman, pemikiran, isyarat yang dipahami oleh para ulama dari Al-Qur'anul Karim ya atau dari sebuah tafsir tertentu juga sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama. Nah, begitu halnya dengan ketika membahas tentang tafsir bidrayah bukan berarti tafsir dengan riwayat berdasarkan riwayat atau narasi yang dinarasikan oleh para ulama terdahulu sebelumnya dari guru-gurunya ditinggalkan. Tidak. Tetap walaupun mengacu kepada tafsir bidrayah akan tetapi tafsir itu tetap mengacu kepada riwayat-riwayat yang ada. Itulah eh, apa itu kombinasi atau combining antara tekstual dan kontekstual antara riwayat dan dirayah tidak pernah bisa dipisahkan antara satu sama lain. Oleh karena itu pada kajian ini juga tidak bisa lepas dalam konteks diroyah ini atau lebih dekat kepada tafsir diroyah ini di mana sebenarnya terlalu jauh ya kalau dalam kajian ini saya menganggap atau mungkin di antara saudara-saudara sekalian menganggap ini adalah tafsir diroyah. Saya lebih menekankan kepada kajian tafsir tematik di mana berdasarkan tema-tema tertentu terutama tema konstitusi yang ya nanti kita akan sedikit lihat bagaimana perspektif konstitusional itu menjadi salah satu pisau analisis terhadap kandungan dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang begitu dahsyat luar biasa. Dan tentu dalam konteks ini tidak dalam konteks mengkritisi yang ada, justru bagaimana kita mengkritisi suatu kondisi yang terjadi dalam kehidupan ini dengan tafsir ini, dengan sejumlah analisa yang ada dan terus dikembangkan oleh para ulama. Sampai di sini dulu, Pak hadirin sekalian yang saya muliakan, khususnya Ustaz Munawar dan Ustaz Fatur. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Mangga silakan. Ya, Ustaz. Berkaitan dengan masalah tafsirnya Ustaz. Kan ada tadi tafsir bidirayah dan tafsir biriwayah. Iya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui tentunya pasti kita akan lebih mengutamakan tafsir biriwayah gitu kan, karena akan lebih bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Namun secara kontekstual dan secara pembelajaran mana yang lebih mudah dan justru akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat ketika kita terjun ke dalam dakwah untuk menjelaskan tentang tafsir. Apakah lebih baik kita itu menjelaskan tentang tafsir bidrayah atau kita menggunakan tafsir bidrayah dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat? Iya. Kalau dilihat dari sisi kemudahan, tentu tafsir biriwayah jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tafsir biriwayah itu sudah merupakan konsep yang baku begitu ya. Baku dalam pengertian sudah ada contohnya, sudah juga dijelaskan oleh para ulama tafsir, terutama al-mufassir al-awwal wal aula ya, tafsir dan atau mufassir pertama dan paling utama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu setelah Allah Azza wa Jalla karena kita tahu bahwa dari sisi metode lain pendekatan tafsir itu juga ada tafsirul Quran bil Quran nantinya. Tafsir Quran dengan Quran itu sendiri. Nanti kita akan temukan di dalam perjalanan kajian kita. Ada tafsir bi sunnah, tafsirul Quran bi sunnah itu juga menempati posisi tertinggi ya, setelah tafsir Quran dengan Quran, kemudian tafsir Quran dengan sunnah yaitu dengan sunnah nabawiyah ya, dan yang ketiga adalah tafsir Al-Quran baru ya bis sahabah atau bi aqwalis sahabah atau oleh para sahabat baik oleh
perkataan mereka, ungkapan mereka, pengalaman hidup mereka yang dipaparkan atau penjelasan mereka di dalam kehidupan karena mereka adalah murid pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berinteraksi dengan beliau tercinta yang sudah pasti merepresentasikan pengalaman hidup mereka bersama Nabi ya walaupun tidak diungkapkan tapi pengalaman hidup mereka juga bisa menggambarkan satu contoh penafsiran dari satu ayat tertentu. Makanya ada istilah asbabun nuzul ya, sebab-sebab turun ayat itu juga menyangkut tafsir dengan, as-sunnah sekaligus dengan tafsir pengalaman, para sahabat ketika ada satu kasus tertentu yang kemudian turun dalam kasus itu Al-Qur'anul Karim atau satu ayat tertentu. Walaupun kita ketahui ya bahwa, nuzulul Quran atau asbabun nuzul ini asbabun nuzul ini tentu tidak seluruh, ayat itu ada asbabun nuzulnya, sebagian kecilnya yang terkait dengan masalah ada sebab-sebabnya. Akan tetapi, ketika Al-Quran turun tanpa sebabnya atau dengan suatu sebab, yang diambil pelajaran tentu adalah ungkapan yang ada di dalam, tafsir itu sendiri atau di dalam Al-Quran itu sendiri. Bisa menjadi pelajaran berharga buat yang lainnya juga nantinya. Artinya walaupun tanpa kasus tertentu tetapi Al-Quran turun dalam rangka memberikan bimbingan. Di sinilah posisi Al-Quran sebagai hudan ya, sebagai petunjuk menjadi begitu dominan penting dipahami oleh kita. Itu yang saya paling tidak dalam pengalaman hidup ini menjelaskan tafsir bir riwayah jauh lebih mudah karena sudah ada rujukannya. Hanya nanti ketika ketemu dengan kasus tertentu yang belum ada tafsir secara spesifik dari atau secara khusus misalkan dari riwayat para ulama atau dari para sahabatnya tabiin atau apalagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka diperlukan adanya pemahaman. Nah, disinilah kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Qur'an ini diturunkan supaya kalian berpikir, berpikir dengan paradigma Al-Qur'an ya. Kalau bahasa Kuntowijoyo itu ada istilah Quranic paradigm ya, paradigma Al-Qur'an. Artinya kita memahami sesuatu itu dengan cara pandang Al-Qur'an. Kita pun menyesuaikan pikiran kita ini dengan cara pandang Al-Qur'an. Karena yang namanya manusia nih Ustadz Munawar tidak bisa lepas berpikir itu dari paradigma yang dikuasainya, dari pengetahuan yang selama ini mempengaruhi dirinya. Nah, kalau itu terjadi kenapa ketika manusia berpegang dan dipengaruhi oleh Quran itu tidak boleh? Artinya kan seperti itu ya. Oleh karena itu pikiran saya ini saya ngomong apakah dipengaruhi dengan cara pandang saya, cara pandang teman-teman, sahabat, guru, dosen, profesor, atau seseorang yang saya kagumi dari kalangan, para ulama misalkan, itu juga sangat berpengaruh. Nah, tentu saja ketika kita berpikir, berpendapat, dan berpandangan dengan cara Quran atau dengan cara pandang Quran, itu juga suatu pendekatan ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh kira-kira begitu ya, bahwa tafsir dengan riwayah relatif lebih mudah, lebih gampang dijelaskan. Hanya tadi ya, ketika dihadapkan pada kasus tertentu yang relatif lebih mudah, apalagi saat sekarang dengan dominasi informasi pengetahuan yang merebaknya, yang begitu membanjiri kita, wah luar biasa, maka sudah menjadi satu keharusan kita juga bisa mengembangkan aspek pemikiran dan pemahaman berdasarkan Quran itu sendiri. Ustaz Munawar ada tambahan? Belum, Ustaz. Baik, insyaallah. Kalau begitu, kita akan masuk ya pada pembahasan bahwa kajian, tafsir kita sebenarnya lebih dekat kepada tadabbur ya, bukan tafsir. Kita ingin, hanya tadabbur ini dalam rangka menganalisa aspek konstitusional, aspek perundang-undangan yang mendasar di dalam Al-Quran, yang tidak lain, konstitusi ini juga adalah konstitusi buat manusia ya, human constitution gitu bahasanya. Konstitusi kemanusiaan atau konstitusi untuk manusia dimanapun ya tidak mengenal batas tertentu bahkan sejak Al-Quran diturunkan mulai dengan surah maupun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, manusia yang saat itu hadir bersama Nabi Muhammad SAW tentu yang pertama adalah turun dari Allah
melalui Jibril kepada seorang manusia yang begitu agung ya, manusia yang paling sempurna dan mulia, dan disempurnakan beliau itu dengan kitabullah ini, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Nabi juga kepada para manusia, walaupun ada hadir di situ misalkan sebagian jin, ya tentu tidak menjadi kewajiban beliau untuk menyampaikannya kepada para jin. Bahwa jin juga ikut menikmati risalah Islam ya, karena memang risalah ini lil alamin, bagi semesta alam. Dan itu berlaku pengertian lil alamin sampai detik ini juga, tidak terbatas pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya, tetapi juga sampai nanti akhir zaman ketika alam ini masih ada dan alam ini juga tetap eksis sampai nanti misalkan terjadinya hari kiamat, maka Al-Quran tetap berlaku untuk kapan dan siapapun juga pada akhirnya. Walaupun yang menjadi fokus utama adalah manusianya itu sendiri. Sehingga kalau dikenal dengan human constitution, ya, bahwa ini adalah konstitusi manusia, adalah konstitusi yang diperuntukkan untuk manusia. Dari siapa? Dari Maha Pencipta yang menciptakan manusia itu sendiri. Sebagai pencipta tentu dia sangat dan paling tahu akan hasil ciptaannya. Nah, kita juga bisa membaca dan memulai sebenarnya dari kalau dalam konstitusi itu kan ada preambul ya, ada mukaddimah, ada pembukaan. Kita juga mengenal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau 1945 juga mengenal ada namanya pembukaan atau preambul. Nah, Al-Quranul Karim tentu saja jauh lebih dulu kan ketimbang konstitusi kita, negara kita Indonesia, juga sudah disusun berdasarkan apa itu tauqifi, sesuatu yang tawakuf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan kesepakatan taufiqi dari sejumlah orang atau para sahabat waktu itu, tidak. Dan itu pandangan yang lebih kuat. Kenapa Al-Quran disusun tidak berdasarkan misalkan turunnya. Kalau kita tahu ayat pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kenapa di dalam mushaf tidak disusun dan ditempatkan itu? Walaupun ada juga sejarawan yang mencoba menyusun berdasarkan turun Al-Quran, itu tidak ada masalah. Setelah tentu para ulama secara sepakat ya, konvensi mereka, bahkan konsensus dari dulu sampai sekarang tidak terjadi perubahan, Al-Quran disusun mushafnya dalam tulisan itu berdasarkan apa yang sudah sekarang atau sering kita baca hari ini, dan itu sifatnya sekali lagi tauqifi ya, ditawakufkan, dihentikan kepada Rasulullah SAW yang punya otoritas langsung dari Allah SWT. Karena ketika setiap kali turun ayat ya atau satu surah misalkan, Nabi langsung menginstruksikan do hadhihi ba'da hadhihi atau qabla hadhihi, misalkan letakkan ayat ini setelah ayat ini atau sebelum ayat ini, dalam surat ini letakkan surat ini sebelum surat ini. Itu semuanya instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perselisihannya sangat kecil sekali. Walaupun ada misalkan antara surah Al-Anfal dengan surah Taubah, apakah itu satu surah ataukah tidak satu surah, nah itu tentu juga perselisihan yang sangat sedikit sekali, dan akhirnya disepakati dengan solusi seperti itu. Itu pendekatan-pendekatan yang penting dipahami. Dan kalau kita membaca surah Al-Fatihah ya, sebenarnya sebelum masuk kepada pembahasan ini, Pak Acep atau pemirsa yang saya muliakan, kita tentu membaca surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka ya. Dan mungkin sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi dalam konteks analisa konstitusional ini ada baiknya saya mencoba memberikan kembali pengantar surah Al-Fatihah ini, yang insya Allah nanti barangkali bisa dibahas pada kesempatan yang lainnya. Insya Allah kita akan siapkan dulu materi-materinya, sehingga hadirin sekalian dan kita semuanya bisa mengikuti metodologi ini kata demi kata. Nah, kemudian saya tambahkan bahwa metodologi tadabbur sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Hafal enggak surah apa?
Ustaz. Ustaz. An-Nisa, ayatnya ayat berapa? Nah ini insyaallah belum terlatih kelihatannya. Mudah-mudahan Ustaz kan sudah pada hafal ayatnya, tinggal menghafal nama surah, ayat berapa, halaman berapa sih jauh lebih mudah kelihatannya. Maksudnya Hmm. tinggal diberi perhatian atau ada concern sedikit atau fokus ke situ insyaallah ke depan. Nah, dalam firman Allah ini disyaratkan betapa pentingnya tadabbur, pertama dalam rangka mengetahui betapa Al-Qur'an ini sungguh-sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala, terjadi harmonisasi yang luar biasa. Bahkan salah satu jaminan Allah dengan kalimat atau ya, walau kana, andai kata Quran ini min indi ghairillah, dari sisi selain Allah, ya, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya mereka akan menemukan kontradiksi, ya, perselisihan yang sangat banyak, atau bahasa undang-undang itu ada istilah disharmoni, ketidakharmonisan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Dan ini terbukti dalam undang-undang di beberapa negara, bahkan mungkin seluruh negara tidak bisa lepas dari adanya semacam kontradiksi atau disharmoni, ketidakharmonisan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Misalkan undang-undang minerba dengan undang-undang kehutanan. Di satu sisi kita ingin mempertahankan hutan, tapi kalau di hutan itu banyak mineral, kemudian banyak kandungan minyak, batu bara, energi dan lain sebagainya, itu kira-kira gimana? Boleh digali nggak? Padahal hutannya pasti harus ditebang dulu. Ya kecuali misalkan digrogoti gitu dari bawah gitu ya, diambil dari bawah, atasnya dibiarkan gitu. Kalau sekarang kan enggak, itu diangkat hutannya di atasnya, kemudian jadi danau begitu kan, jadi lubang besar di mana-mana, terutama emas dan batu bara. Tidak terkecuali minyak juga tidak jauh dari itu semua. Nah itu antara undang-undang minerba dengan undang-undang kehutanan, bagaimana kita ingin mempertahankan ekologi satu lingkungan tertentu di satu hutan tertentu misalkan atau kawasan tertentu, itu tidak lepas dari adanya kepentingan kontradiksi satu sama lain. Apalagi kalau masing-masing punya ininya, punya apa pemangkunya, semacam di kehutanan ada pengusaha kehutanan. Sangat memerlukan hutan luas, hijau, kemudian pohon-pohonnya juga lebat misalkan ya, supaya bisa ditebang pohonnya, diganti lagi, reboisasi lagi segala macam. Tapi di satu sisi yang lain, ketika pengusaha pertambangan gimana? Nah, itu contoh kecil saja. Belum bicara tentang misalkan industri dengan lahan pangan, ya. Ketika ada satu kawasan untuk industri, tapi di situ merupakan kawasan pangan yang sangat produktif, apakah boleh kemudian ditukar begitu saja? Misalkan lahan sawah yang sangat produktif sampai 3 kali panen dalam 1 tahun, mau digunakan lewat situ misalkan jalan tol umpamanya, apakah bisa kalahkan kepentingan pangan oleh kepentingan industri atau infrastruktur di satu sisi. Nah itu contoh perdebatan-perdebatan yang terjadi, bahkan berimplikasi atau berpengaruh terhadap undang-undang yang dibuat oleh manusia. Gimana? Menarik ya kajian ini? Iya, Ustaz. Masya Allah. Soalnya kan ya tadi disampaikan bahwa ya Al-Quran ini sebagai undang-undang untuk kita ya, tadi sudah disampaikan oleh Untuk Ustaz, manusia, untuk seluruh manusia. manusia. Bahkan ya melihat mungkin Bahasanya sad syi'tum am abaitum, kira-kira begitu. Suka atau nggak suka ya manusia butuh Quran ini. ya makanya kenapa kondisi sekarang mungkin ya Ustaz, ya mungkin banyaknya kekurangan dan yang lainnya, karena ya kita masih terpatok dengan undang-undang yang sifatnya ya manusia, dari manusia, Produk-produk produk-produk manusia. manusia. Iya. Ya mudah-mudahan gitu kan dengan penjelasan ini ya kami terutama bisa termotivasi untuk terus bisa mengamalkan undang-undang Al-Quran ini, Ustaz. Al-Quran sebagai undang-undang ya. Dan saya pikir atau kita juga sebagai masyarakat di mana kita berada seperti di Indonesia, kita juga tidak boleh menolak undang-undang yang ada. Itu yang perlu diluruskan ya, karena
Yang tidak boleh itu kapan dan dimanapun juga ketika kita punya undang-undang produk siapapun bertentangan dengan hak-hak asasi manusia misalkan, bertentangan dengan kemanusiaan itu sendiri atau tuntutan fitrah manusia, maka sudah sewajarnya undang-undang itu ditolak. Seperti tadi misalkan, kalau di satu kawasan lebih dibutuhkan pangan daripada jalan tol, ya tentu yang pangan itu lebih diutamakan, kira-kira kan gitu. Kalau ternyata infrastruktur itu sangat mendesak dan diperlukan untuk pemasaran pertanian, bolehlah dikorbankan sedikit untuk jalan tol gitu ya. Misalkan seperti itu. Itu kan implementasi. Nah, undang-undang Quran ini atau konstitusi Al-Quran ini yang buat kemanusiaan tentu tidaklah pernah kaku, kecuali karena memang Quran ini buat manusia, tadi kan human constitution bahasanya, maka sudah dipastikan Al-Quran tidak pernah akan mengabaikan tuntutan-tuntutan kebutuhan manusia itu sendiri. Apalagi kalau kebutuhan itu sangat fitri. Hanya pertanyaannya, yang paling tahu tentang manusia dan kebutuhannya siapa kira-kira Ustaz? Ya tentunya yang eh, menciptakan manusia itu Yang sendiri. maha menciptakan, artinya konstitusi yang bersumber dari yang maha menciptakan manusia tidak bisa dibantah. Itu sudah aksioma. Aksioma itu nggak bisa dibantah, nggak bisa diperdebatkan. Sudah setujulah kita mengatakan air itu cair kan? Halo, air cair nggak? Iya. Cair atau padat? Cair. Itu Iya. aksioma. Iya. Artinya sesuatu yang nggak perlu kita diskusi, kita berdebat. Enggak, air itu padat gitu. Kalau yang padat itu es namanya gitu. Ya, kalau air itu sudah mencair, walaupun dingin sedingin es, bisa lebih dingin dari es, tetap saja itu namanya air, air dingin gitu. Bahasanya nggak bisa dikatakan es. Nah, itu contoh. Jadi ayat tadi itu untuk mengingatkan kepada umat manusia betapa pentingnya kita mentadabburkan. Ya. Asal kata dabaro yadbiru ya, atau yadburu ya. Ya debaru, dabaru ya asalnya belakang kan, dabaru itu sesuatu yang kita tinggalkan di belakang. Nah kemudian ada bahasa dubur ya, ada kubul, ada dubur gitu dalam bahasa Arab, ada apa itu kemaluan, ada di belakangnya kan sesuatu tempat keluar atau anus lah semacam dubur. Nah bahasa tadabur ini tentu ada sesuatu yang di belakang itu yang bisa kita renungkan dan diambil semacam pelajaran berharganya. Ya, jadi dengan tadabbur itu memikirkan, merenungkan. Tapi ada juga kata tadabbaro itu kan dari dabbaro yudabbir, artinya mengurus, mengatur, menata, mengelola. Nah, sehingga dengan tadabbur ini kita melakukan proses pengelolaan dan penataan pikiran kita, mengelola hati dan pikiran kita juga untuk memahami Quran secara benar. Ya, jangan sampai confuse gitu ya, jangan sampai kacau yang kita pikirkan dengan yang kita rasakan, apalagi yang kita lakukan itu berbeda-beda. Nah, dengan tadabbur terjadilah tadi itu harmonisasi antara apa yang kita pahami dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita lakukan itu dengan tadabbur bisa dilakukan. Karena ada proses semacam tadbir tadi ya, ada proses tadbir. Tadbir itu menata, mengatur. Makanya al-mudabbir al-awwal, mengatur yang paling utama dan pertama di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Kan begitu. Allah Maha mengatur ya segala urusan dari langit. Allah mengatur segala urusan dari langit ya ilal ardi, ke bumi. Itu contoh dalam dalam surah Sajdah dinyatakan seperti itu. Jadi tadabbur sekali lagi merupakan aktivitas berpikir, perenungan, kontemplasi, penghayatan untuk mendapatkan pelajaran berharga seperti yang disyaratkan, bahkan ditegaskan oleh Allah dengan kalimat hudan. Oleh karena itu dalam tadabbur ini fokus nantinya Ustaz Fatur dengan bahasa bagaimana kita nastahdi, kita minta hidayah ke Allah Azza wa Jal, setiap ayat, tapi dari setiap kata demi kata, dari setiap ungkapan demi ungkapan itu tentu memiliki makna yang cukup bisa dipertanggungjawabkan insya Allah, bahkan harmoni.
Nah, ada ayat lain terkait tadabbur itu dengan ungkapan firman Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Qur'an atau hati mereka yang terkunci? Am ataukah ala qulubin atas hati mereka aqfaluha. Aqfaluha artinya eh, apa? Akfal itu dari kuflun ya. Kufl itu gembok, ya enggak? Gembok tuh apa? Kalau kita punya kunci gembok tuh kufl. Ya, kalau bahasa lain akfil. Akfil itu kunci. Ya, kunci. Akfilil bab. Jadi bukan hanya tutup tetapi kunci sampai bisa dikunci. Ala qulubin aqfal. Nah, itu juga satu satu isyarat dari Allah untuk pentingnya tadabbur atau kata Allah hatinya yang sudah terkunci. Jadi kalau nggak mau tadabbur, pilihannya cuma satu, hatinya yang terkunci. Oleh karena itu, forum dan kesempatan seperti ini kita jadikan sebagai majelis tadabbur Al-Qur'anul Karim yang dengan tadabbur tadi akan banyak sekali pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan insyaallah dari kitabullah. Salah satunya adalah aspek konstitusional, bagaimana Al-Qur'an itu sebagai konstitusi buat kehidupan manusia kapan dan di mana saja. Dan bagi seorang muslim dilindungi oleh Pancasila kalau warga negara Indonesia memahami Quran, karena Quran adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan bahas pada ayat-ayat berikutnya insyaallah dalam surat Al-Baqarah ini. Ya, sehingga meyakini kitabullah sebagai konstitusi bagi kehidupan manusia tidak terkait hanya di Indonesia tapi di mana saja kita berada, ya kita sangat jauh lebih nyaman diatur oleh Quran ini. Boleh jadi ketika kita keluar dari Indonesia tinggal di Jepang maka kita harus mengikuti aturan dan konstitusi Jepang, betul tidak? Ya, kalau kita keluar dari Jepang pindah lagi ke Saudi Arabia kita harus mengikuti konstitusi Saudi Arabia. Ketika kita keluar dari Saudi Arabia pindah ke Amerika maka kita harus mengikuti konstitusi Amerika. Tapi di atas segalanya, kita ini manusia, dimanapun kita berinteraksi dengan manusia. Kita berinteraksi di Jepang, kalau nggak ada manusianya mau ngapain ke Jepang? Kita kan berinteraksi dengan manusia dan masyarakat Jepang. Kita berinteraksi dengan manusia dan masyarakat yang ada di Arab Saudi atau di Amerika. Selama mereka itu manusia, maka interaksi kita secara konstitusional berdasarkan konstitusi kemanusiaan silahkan dibuktikan mana yang lebih lebih apa lebih pas, lebih cocok ya, lebih suitable dengan apa yang menjadi tuntutan kemanusiaan. Itulah diantara pentingnya kita bicara atau sedikit ngobrol terkait dengan masalah kenapa kajian ini lebih melirik dan melihat sisi konstitusionalnya karena memang kitabullah walaupun bukan kitab yang dikhususkan sebagai konstitusi tetapi di dalamnya ada petunjuk bagaimana kita menjadikannya sebagai instruksi dan kita tahu bahwa konstitusi itu tidak bisa lepas dari tiga hal. Yang pertama tentu sisi yang dikenal dengan sisi justice-nya ya. Bagaimana sebuah konstitusi itu merupakan perangkat untuk menjamin terbangunnya, terpeliharanya dan terrealisasikannya keadilan. Itu di dalam ada apa istilahnya interseksi. Jadi ada 3 section, ada 3 bagian yang paling menentukan dalam sebuah konstitusi, itu harus saling terpaut satu sama lain. Yang pertama adalah bagian tadi ya, bagian jaminan terhadap justice yang pertama, sehingga ada yang disebut dengan legal instrumennya di situ. Terus yang kedua yang terkait dengan apa itu yang terkait dengan power kekuasaan ya nanti kita juga akan belajar dari bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang aspek kekuasaan dalam kehidupan ini dan begitu pentingnya persoalan kekuasaan sampai kepada persoalan kerajaan, kepemilikan. Itu kan menguasai satu benda itu artinya kita memiliki satu benda. Atau memiliki satu benda juga otomatis juga kita menguasai satu benda. Walaupun kenyataan sekarang nggak sedikit orang memiliki tapi tidak menguasai.
Apalagi kenyataan lainnya adalah bahwa tidak sedikit orang menguasai, ya, tapi tidak memiliki sebenarnya. Tapi dia sangat berkuasa gitu. Kayak pemimpin sekarang seakan-akan menguasai apa, seakan-akan akan memiliki Indonesia gitu. Memiliki negara ini, dia menghukum dengan ketentuan, dengan keputusan apa saja, seakan-akan dia memiliki. Padahal dia bukan pemilik, dia hanya menjadi salah satu bagian dari pemilik. Tapi rakyatnya yang mayoritas, katakanlah pemilik negara Indonesia tapi nggak berkuasa. Itu juga, eee, bisa terjadi begitu ya. Nah, aspek konstitusional ini menarik untuk mempelajari seberapa terjadinya persoalan kekuasaan atau seberapa paham kita terhadap persoalan kekuasaan dalam konteks sebuah bangsa, sebuah negara itu sendiri. Dan yang ketiga adalah aspek yang terkait dengan human right ya, bagaimana atau bahasa lainnya sosialnya. Jadi, konstitusi itu merupakan instrumen sosial. Instrumen yang melindungi hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan antara satu sama lain. Kalau kita di hutan mungkin nggak perlu konstitusi dalam konteks ketatanegaraan sendirian ya, apalagi dengan binatang yang di sekitarnya. Tapi kalau dalam human constitution ada tetap gitu, karena dia sebagai manusia walaupun sendirian di hutan tetap harus menjaga sisi kemanusiaannya. Dia berbeda seorang manusia dengan binatang. Bahkan bagaimana binatang pun akhirnya bisa bekerja sama dengan dia. Masih ingat ya istilah, bukan istilah, kisah bagaimana seorang ulama yang sangat taat dekat kepada Allah kemudian tiba-tiba ditangkap ya, cuman ketika bermalam bagaimana di malam itu daerah itu dikenal ada satu ekor singa yang sangat buas sekali keluar dari malam hari, dan siapa saja yang keluar di malam itu biasanya akan tidak lolos ya dari cengkraman singa itu. Tetapi ketika terjadi penangkapan kepada seorang alim, seorang ulama, ahli ibadah paling dekat pada Allah dan juga sangat baik dengan manusia. Nah, dia sudah ditangkap, bahkan diikat di sebuah pohon dan sementara para pengawal dan para penangkap dan pengikatnya tidur di rumah, ya di pagi harinya ternyata dia sedang ngobrol lah kira-kira atau sedang dihampiri oleh singa itu tanpa sedikit pun disentuh dengan cara apapun. Silahkan kisah itu cari nanti. Ya, sudah tahu belum cerita itu? Benar. Nah, itu kan itu sudah beredar. Jadi viral juga itu lumayan cerita itu sangat menarik. Kisah seorang ulama dengan singa itu jadi bersahabat gitu. Artinya apa? Ketika seorang seorang ulama itu punya punya komitmen yang sangat tinggi terhadap konstitusi yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, bagaimana dirinya tetap menjalin hubungan dengan Allah secara dekat dan jauh lebih matang misalkan, maka dia pun akhirnya bisa bersahabat dengan binatang yang lain atau dengan makhluk yang lain, bahkan dengan alam yang lainnya. Nah, itulah maksud, apa ya, analisa konstitusional, bagaimana konstitusi, Al-Quran ini menjadi jauh lebih bermakna, lebih berharga, dan lebih universal daripada sekedar, membangun hubungan, antar manusia itu sendiri tadi. Nah, itu, dari sisi, betapa Al-Quran bisa diposisikan sebagai konstitusi ya, dan ini diisyaratkan dengan kalimat hudal linnas sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Nah, konstitusi itu kan juga merupakan petunjuk. Ya, petunjuk apa? Petunjuk tadi bagaimana kita mengatur dan terus bisa mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, kemudian bagaimana kita juga bisa mengatur kekuasaan antar manusia gitu ya, dan mengatur hak asasi atau hal-hal yang sangat diperlukan di dalam konteks sosiologis atau sosial kemasyarakatan sehingga hak asasi manusia bisa terjamin dan terlindungi. Jadi tidak berlebihan, bahkan bisa bisa divalidasi, diverifikasi, verified lah bahwa Al-Quran itu sebagai konstitusi tidak berlebihan sekali lagi, dan saya mencoba atau majelis ini kita mencoba untuk menganalisa aspek konstitusional dari
kitabullah melalui tafsir tematik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini jangan terpana terpaku nih kira-kira. Terpaku dengan penjelasannya, Masya Allah luar biasa Iya. gitu dari Ustaz ya. Ya, ini perlu ya kita ambil sisi ini karena selama ini kan Al-Quran sering dipahami dari sisi fikih Islam ya. Fikih Islam itu kan sisi hukum saja tentang soal puasa. Bahwa itu juga merupakan konstitusi ya jarang dilihat. Gitu ya. Tapi saya mencoba memberanikan diri pada forum ini dan pada mungkin pada tulisan dan diskusi-diskusi yang lain. Jangan lupa gitu bahwa Al-Quran juga merupakan konstitusi bagi kemanusiaan. Bahkan kalau kembali kepada preambul ya, surah Al-Fatihah itu dianggap sebagai pembuka dan pas namanya juga Al-Fatihah sebagai pembuka atau As-Suratul Fatihah juga bisa dikit. Surah pembuka. Jadi Al-Fatihah sifat dari As-Surah kan bisa. Atau Suratul Fatihah. Surah memang terkait dengan pembuka. Pembuka apa? Di situ sangat luas sekali. Arti kata Fatah itu pembuka, membuka. Fatah ya kan iftahil bab, bukalah pintu ya. Kemudian kita bicara Al-Fatih, pembuka sebuah negara. Muhammad Al-Fatih kan gelar bagi seorang sultan yang mampu menaklukkan sebuah imperium misalkan, jadi Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi begitu kaya dan luas kata-kata Al-Fatihah itu memberikan konteks yang sangat sangat luas. Apapun buat kehidupan kita, dan seorang muslim harus tentu saja, apalagi surah Al-Fatihah adalah surah yang dibaca setiap rakaat salat ya, kapanpun kita salat ya, khususnya salat yang 5 waktu yang 17 rakaat minimal kita membaca Al-Fatihah. Ya, di situ kita ingin memohon kepada Allah juga untuk dibukakan pintu hidayahnya, terutama di ayat kedua terakhir sebelum surah Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu contoh atau satu permohonan meminta keterbukaan dengan apa? Dengan hidayah. Karena ketika orang menutup diri atau tertutup dari hidayah Allah, betapa sengsara hidupnya. Makanya disebut kafarah. Kafarah itu telah menutup ya, mengcover, bahasa Inggris kan cover. Itu cover itu kan menutup ya, covering her face misalkan, dia menutup muka. Cover, to cover. Nah, kafarah dalam bahasa Arab artinya juga menutup. Sehingga siapapun ketika menutup pikirannya, menutup hatinya, menutup kehidupannya dari hidayah Allah Azza wa Jalla terutama, atau dari petunjuk orang lain yang ada di sekitar dia, nggak mau terima nasihat orang yang merupakan petunjuk buat hidupnya. Mestinya begini, udahlah, terserah gua dah. Nah, itu kan contoh orang yang telah menutup dirinya. Sifat dan karakter itu dimanapun jelek, ya. Bukan hanya dalam konteks Islam. Ketika Islam mengkategorikan orang yang menutup diri dari kitabullah, dari wahyu Allah itu kufur, sebenarnya yang dilihat bukan kasus itunya saja, tetapi sikap menutup dirinya itu yang sangat-sangat negatif, yang sangat buruk buat kehidupan siapa. Nah, surat Al-Fatihah sekali lagi merupakan surah yang pertama kali dituliskan di dalam kitabullah atau mushaf ini dengan bahasa Al-Fatihah. Nah, kalau kita melihat nanti kata demi kata, urutan kata demi kata, kita bisa mengeksplorasi bagaimana surah Al-Fatihah itu layak memang dijadikan sebagai surah teragung dalam Quran sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan juga diulang-ulang iteratif sifatnya kapan dan di mana saja kita berada, bukan hanya dalam waktu sholat, berbagai forum kegiatan. Silakan kita mulai dengan surah Al-Fatihah, di situ tabarrukannya atau tafaulan, minta kepada Allah agar dengan surah Al-Fatihah ini Allah bukakan waktu mau rapat dengan surah Al-Fatihah, dibukakan pintu pikiran kita, hati jiwa kita untuk menerima pandangan orang lain dan lain sebagainya. Nah, begitu hanya kalau sudah masuk pada isinya, konkretnya bukan hampir ya, seluruh ayat itu berhubungan langsung dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, langsung menyebut nama Allah. Alhamdulillah juga menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah.
sini juga masuk persoalan kekuasaan. Sebagaimana tadi alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Persoalan puji kelihatan sederhana, ya. Tapi betapa banyak orang yang kalau nggak dipuji itu tersinggung luar biasa. Nggak sedikit apalagi pejabat, ya. Di situ nggak disebut saja namanya wah tersinggung. Di situ diingatkan bagi siapapun kita memang tidak punya hak. Kenapa? Karena semuanya lillah. Kenapa lillah? Karena apa yang saya bisa lakukan termasuk kita bercerita seperti ini, ngomong, lidah bergerak, mata kita memandang, telinga kita mendengar, itu semuanya milik Allah. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Seakan-akan alhamdulillah itu menggambarkan seluruh jasa, kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki atau diberikan siapapun kepada kita itu milik Allah. Tapi cukup dirumuskan dengan kata alhamdulillah. Kenapa? Sebab puncak prestasi orang itu biasanya ada pada penghargaan. Salah satu bentuk penghargaan apa? Pujian. Salah satu bentuk penghargaan itu adalah pujian. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim juga langsung menyebut nama Allah di situ sebagai salah satu nama Allah yang sangat agung, yang sangat indah bahasanya, al-asmaul husna, dimulai dengan ar-rahman ar-rahim, dan kata ar-rahman ar-rahim dimunculkan pertama kali dan selalu dimunculkan dalam setiap surah Al-Quran kecuali At-Taubah, pasti ada hikmah. Kira-kira apa hikmah? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap kebaikan yang ingin kita perbuat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa hikmah? Kita nggak mengatakan itu alasannya, tapi hikmahnya. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya pada hakikatnya pertolongan dari Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah. Persis. Ya. Jadi kalau nanti kita membaca Quran dan di dalamnya ada perintah, itu rahmat Allah. Kemudian ada larangan, jangan begini, jangan begitu. Itu juga rahmat Allah. Makanya risalah ini adalah representasi dari rahmat Allah. Masalatilah rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmatan, rahmat bagi alam semesta. Ya, begitu pun diulang kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin langsung menyebut nama Allah yang Maha memiliki hari pembalasan. Karena setiap manusia itu tidak lepas daripada kompensasi balasan, resurrection bahasanya. Ya, manusia tidak bisa lepas daripada pembalasan. Nggak ada cerita manusia tanpa pamrih sebenarnya. Tinggal masalahnya pamrihnya dari siapa. Mau dari Allah atau mau dari selain Allah. Kalau selain Allah mulai dari dirinya sendiri atau orang lain. Gitu aja. Nah, tinggal mana yang lebih pasti. Gitu aja. Pilihan-pilihan berikutnya. Jadi Malik Yaumiddin terus langsung. Iya kan. Kalau sigat basmalah sampai Malik Yaumiddin itu menggambarkan ketokohan Allah, sosok Allah itu sebagai sosok yang ketiga gitu dalam pengertian bahasa ungkapan. Kan ada ungkapan kata ganti pertama, kata ganti kedua, ada kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga dia Allah yang maha ini maha ini. Terus pas iya kak itu bahasa dalam balagohnya dengan iltifat, kalau nggak salah iltifat itu kita dipalingkan langsung sekarang kepada Allah. Yang tadi siapa sih dia? Oh dia itu yang sekarang kita minta kepada dia karena ya kalau memang dia di atas segalanya, dia yang maha memiliki puji, dia yang maha memiliki kasih sayang, memiliki otoritas untuk membalas setiap aktivitas yang kita lakukan, maka tentu iya karena hanya kepadanya lah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi untuk bisa menyembah Allah apa itu ibadah dimensinya apa, nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Terus pertolongan Allah yang paling signifikan apa? Maka Allah pula yang mengajarkan pada kita pada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan yang proporsional buat manusia ini kan, kalau
kalau manusia semuanya digerakkan oleh Allah, segala sesuatunya misalkan langsung seperti seperti eee, wayang begitu ya, dia kan nggak bisa bergerak apa-apa, digerakkan segala sesuatunya oleh dalam, terus manusia dibalasnya dari sisi mana? Tapi Allah dengan sangat-sangat bijak luar biasa menciptakan manusia bisa bergerak sendiri melakukan apa saja seakan-akan dirinya lah yang bisa melakukan sesuatu. Disitulah manusia diberi hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk supaya dia bisa menentukan pilihan, menentukan keinginannya, menjalankan apa yang selama menjadi hal-hal yang maslahat buat dirinya. Nah, disitulah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Artinya apa? Pertolongan yang paling dibutuhkan manusia adalah hidayah. Baik hidayah yang istilah para ulama dengan hidayah apa? Irsyadiyah begitu. Hidayah irsyadiyah atau hidayah taufiqiyah, taufiq sifat. Wafaqakallah itu Allah mengantarkan kita pas dengan apa yang kita pahami dan yang kita inginkan. Itu pas. Ada hidayah irsyadiyah, cuman ditunjukin aja. Kalau dulu saya dicontohkan oleh dosen, kalau hidayah irsyadiyah itu ditunjukkan kalau mau ke Depok, misalkan ada seseorang nanya di pasar Minggu, Pak, kalau ke Depok kemana? Kita cuma nunjukin, Bapak nanti naik mobil ini, terus nanti turun tadi mau kemana? Mau ke Margonda. Margondanya di mana? Nanti bilang aja ke supir turun di situ. Oh, nanti dari situ masuk ke, misalkan mau ke Al-Qudwah umpamanya, udah turun di Jalan Beringin. Nanti dari Jalan Beringin itu silakan Bapak jalan kurang lebih sekitar 150 meter, terus nanti mentok belok kanan, mentok lagi belok kiri, nanti di situ ada yayasan. Nah, itu contoh irsyadiyah. Tapi kalau isoliyah itu ausola yusil itu langsung diantarkan, atau taufiqiyah itu diantarkan langsung. Mau kemana? Mau ke Al-Qudus, ayo ikut saya gitu. Langsung di jalan. Kita minta dua-duanya ke Allah Azza wa Jalla. Secara irsyadiyah kita paham bahwa petunjuk hidup itu harus begini, tapi yang lebih penting di situ pula di antara hikmah kenapa kita minta terus ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kamu sudah tahu, bukankah kamu sudah mendapatkan hidayah itu, bahkan kamu sekarang muslim, bahkan kamu sekarang mukmin? Iya, karena kebutuhan hidayah bukan hanya berhenti sampai di situ. Hidayah juga perlu sampai kepada diberikan taufik. Jadi hidayah taufiqiyah atau hidayah bahasa lainnya isoliyah, di mana kita langsung diantarkan oleh Allah, dibimbing. Kalau bahasa anak itu dituntun langsung, tangan kita ini dituntun sampai kita ke tempat tujuan di mana kita inginkan. Nah, kemudian model hidayah di situ juga betapa sering kali kita kesulitan ya. Kalau memahami hidayah itu kan seringkali ya abstrak ya. Contoh lain misalkan kalau ya jangan jauh-jauh lah, kalau kita beli satu alat elektronika, handphone umpamanya, kan ada petunjuk. Itu baru manual. Ya, kira-kira itulah hidayah. Kita ditunjukin, oh ini handphone ini fungsinya ini, fiturnya ini, manfaatnya ini harus dilakukan itu dan lain sebagainya. Nah, tapi ada yang langsung dicontohkan. Mungkin kita nggak baca, tapi sini buka yang ini. Nah, ini tombolnya buka. Klik yang ini, klik ini. Nah, itu juga hidayah. Dan itu biasanya lebih simpel. Nah, kita juga dalam konteks hidayah ini, Allah menutup ayat itu dengan simplifikasi ya, penyederhanaan model hidayah itu dengan profil masyarakat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi-lagi di situ disebutkan kebesaran kekuasaan Allah. Yang kita inginkan itu adalah bukan petunjuk hebatnya kita baca Quran sampai hafal, menguasai, ngolotok ini segala macam, tapi tidak menjadi anugerah kenikmatan Allah kepada kita. Tapi hidayah yang kita harapkan itu hidayah seperti orang-orang
yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin wal mursalin. Ya, di antara para nabi, orang-orang yang diutus oleh Allah, siddiqin, syuhada, dan salihin. Orang-orang jujur dalam hidupnya, saleh. Saleh itu sampai diterima mereka menjadi orang yang layak memimpin. Ya, sebagaimana firman Allah, innal arda, sungguh bumi ini, annal arda yarithuha ibadiyas shalihin. Ya, bahwa bumi ini hanya diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Soleh di situ bukan hanya baik. Saya sering mengatakan soleh itu juga memiliki solahiyah. Solahiyah itu kelayakan. Ya, sering saya contohkan misalkan dengan ungkapan orang Arab kalau di dulu ya. Kalau sekarang udah jarang ya. Kalau dulu di Mekah itu namanya air itu biasanya pakai tangki itu, kayak kayak mobil-mobil tangki minyak ya. Nah, di situ sering ditulis ya solihun disyurbi. Kata soleh itu layak diminum. Layak itu bisa cocok diterima untuk diminum. Nah, orang soleh juga layak cocok diterima dimanapun dia berada. Kan gitu, karena kebaikan-kebaikan. Nah, itu faktor pentingnya kita memahami kata demi kata dalam Quran itu sesuai dengan karakter dan watak yang ada dalam kehidupan kita. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Orang saleh. Jadi kalau sedikit itu menggambarkan orang-orang yang hidup dengan kejujuran dan mereka pada akhirnya pasti soleh. Karena dengan kejujuran itu mereka layak diterima. Bahkan bukan hanya layak diterima, tapi layak memimpin bangsa dan negara ya. Sebagaimana Rasulullah SAW yang dilanjutkan oleh orang-orang soleh berikutnya, para al-khulafa ar-rasyidun. Dan yang terakhir disebut dengan syuhada, ya, orang-orang yang kemudian wafat dalam keadaan syuhada. Itu juga kategori orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan gairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai dan bukan pula sesat. Yang dimurkai kenapa? Karena mereka itu ya mendapatkan petunjuk tapi mengingkari. Ya, mengingkarinya bahkan memutarbalikkan fakta. Siapakah mereka? Nah, Rasulullah SAW ketika ditanya siapa mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dan siapa mereka yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa disebut tersesat? Karena mereka korban kesesatan orang-orang Yahudi. Ini fakta ya. Kita nggak menunjuk orang atau bangsa manapun, tapi karakter seperti itu jangan sampai dimiliki oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu orang yang objektif, bisa berada di tengah-tengah. Jadi ini konstitusi yang mengarahkan keberadaan seorang muslim dan mukmin yang beriman pada Allah itu harus berada pada jalan lurus, itu shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu jalan lurus, itu lurus, objektif, tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Tidak tersesat, tidak mau disesatkan, tidak merusak, tidak mau dirusak. Jadi itu contoh masyarakat yang objektif. Nah, anak-anak biasanya juga di awal-awal pembahasan surah Al-Fatihah saya seringkali mengantarkan dengan pendekatan-pendekatan ini. Saya kira itu sebagai pengantar gitu. Pengantarnya udah 1 jam, tapi sekaligus masuk pada ya sedikit kajian surah Al-Fatihah. Kalau nanti dirinci kata demi katanya, tentu akan lebih lebih luar biasa lagi. Kita akan memahami aspek atau sisi konstitusional yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah maupun dalam surah-surah yang lain. Jadi satu hal yang perlu diingat tadi, sisi konstitusional itu memiliki 3 bagian ya, seksi yang sangat sangat penting atau intersection, 3 bagian yang saling terpadu satu sama lain, yang legal, masalah hukumnya pasti, dan itu menjamin kepastian justice-nya, ya, keadilan. Yang kedua aspek power, kekuasaan, di mana itu juga akan menjamin aspek hubungan yang tertata dengan baik, apakah legislative power
pembuatan legislasinya, peraturan-peraturan dan regulasi yang bisa dikembangkan dalam kehidupan kemanusiaan, seperti konstitusi Piagam Madinah dulu, kan Nabi saja ada Quran, ada Sunnah gitu. Tapi Nabi tetap membuat namanya konstitusi atau Piagam Madinah. Wathiqatul Madinah, walaupun itu kemudian bisa dikategorikan dari Sunnah Nabi SAW juga. Nabi juga membuat sunnah dalam kehidupan bernegara itu dengan membuat piagam, ya, wathiqah. Wathiqah itu kan suatu kesepakatan, ikatan seluruh bangsa yang ada di negeri itu waktu itu, mulai dari muslimin yang terdiri daripada muhajirin ansor, kemudian di ansor pun ada yang namanya Aus Khazraj, ya, bahkan sampai kepada bagaimana orang-orang non muslim di situ juga terikat, orang-orang Yahudi, ada juga orang Nasrani, kemudian ada orang-orang munafik segala macam. Apapun latar belakang mereka tetap harus diikat dengan satu kesepakatan. Dan tinggal di situ kelompok masyarakat mana yang paling patuh terhadap konstitusi. Itu penting. Nah, dalam Quran nanti ada bahasa muttaqin. Muttaqin itu adalah kelompok yang paling patuh terhadap konstitusi. Karena bahasanya pun apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan konstitusi itu tidak lepas dari dua. Kalau nggak perintah, ya larangan. Perintah melakukan ini, larangan melakukan yang lain. Itu contoh. Nah, terus sebuah konstitusi itu harus memiliki bagian yang menjamin tadi aspek sosiologis terkait dengan hak asasi manusia. Hanya tadi hak asasi manusia itu sangat terjamin di dalam kitabullah ini. Walaupun tentu ya setiap manusia yang punya hak asasi juga punya kewajiban asasi. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Ya, makanya kalau saya suka mengatakan bukan hanya hak asasi manusia itu HAM ya, tapi yang bagus itu hak HAM. Hak dan kewajiban asasi manusia gitu. Perlu ya, atau apalah bahasanya gitu. Tapi yang penting bahwa setiap manusia itu ada hak asasinya dan juga ada kewajiban asasinya. Ya, nah, kewajiban itu adalah pada saat dia harus menghormati hak orang lain. Ada orang lain misalkan beriman pada Allah saja dan tidak mau beriman kepada yang lain selain Allah, itu juga kewajiban setiap orang menghormati orang tersebut. Ya. Artinya dia menghormati hak asasi manusia. Kewajiban manusia. Artinya antara hak itu dia berhak menerima, sementara kewajiban dia wajib memberikan hak orang lain gitu. Sampai di situ tidak terasa ya, sudah 1 jam kalau tidak salah. Ada pertanyaan penutup, ada komentar penutup, silakan Pak Munawar. 1 jam kita ngobrol nih, nggak terasa ya. Terasa atau nggak terasa? Yang jelas terasa lapar ya. Terasa singkat. Tapi insya Allah ini luar biasa gitu, obrolan seperti ini. Nanti kita lanjut. Kalau tidak ada, kita cukupkan sementara sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada episode berikutnya. Dan pengantar tadi kaitan dengan khususnya surah Al-Fatihah, dan mungkin lebih detail nanti kita akan bahas setelah kita siapkan rancangan kajiannya. Insya Allah. Dan Allah ajmain. Semoga dapat dipahami dan silakan untuk dikomentari, dan komentar ini mangga silakan. Harapkan untuk memberikan masukan, feedback, perbaikan, atau kira-kira persoalan apa yang bisa kita fokuskan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.